他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Nubuat Kehidupan, 2. Moon Demon God Agare sudah menutup matanya. Ini adalah ramalan di mana Fasago akan membakar vitalitasnya sendiri sebagai harganya. Ini juga merupakan ramalan paling kuat dari Star Demon God. Itu adalah level yang lebih tinggi dari teknik ramalan hebat yang dia gunakan sebelumnya. Setelah nubuat kehidupan digunakan, itu tidak bisa dihentikan. Itu pasti akan menguras semua vitalitas pengguna. Namun, ramalan itu akan menjadi yang terbaik dan paling akurat. Fasago perlahan berbalik. Matanya sudah menjadi merah darah. Nyanyian kerasnya juga berhenti pada saat dia berbalik. Saat dia menghadapi Kaisar Dewa Iblis, darah tiba-tiba menyembur dari mulutnya. Segera, api oranye membengkak dan berubah menjadi pilar cahaya oranye yang melonjak 5 meter ke udara. Aura aneh muncul di seluruh aula utama. Pembangkit tenaga iblis yang hadir merasakan kesadaran mereka sedikit kosong. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Saat dia membakar hidupnya, kekuatan jiwa Dewa Setan Bintang mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semua orang yang hadir hanya pernah menyaksikan nubuat kehidupan sekali. Hanya Dewa Setan Bintang yang bisa menggunakannya dan sepanjang sejarah iblis, ini hanya kedua kalinya digunakan. Bagaimanapun, itu membutuhkan kehidupan Dewa Setan Bintang untuk melakukan ramalan. Cahaya oranye berangsur-angsur berubah menjadi layar cahaya yang melayang di udara. Layar ilusi cahaya pertama kali berputar, sebelum berangsur-angsur menghilang. Layar itu menggambarkan ketika Kaisar Dewa Iblis membunuh Long Haon, bagaimana hati Long Haon ditembus dan dia perlahan-lahan jatuh ke tanah. Setelah itu, Cair dan sisa Bright Glimmer of Hope meninggalkan Star Demon Pagoda dengan tergesa-gesa dengan mayatnya. Layar mengikuti mereka sampai mereka mencapai hutan belantara. Ye Xiaolei muncul dan mengatakan sesuatu kepada Cair. Setelah itu, mereka melihat Cair melepas melodi abadi dari leher Long Haon dan memakainya sendiri. Melihat Ye Xiaolei, Kaisar Dewa Iblis mengangkat alisnya sedikit. Namun, ketika dia melihat bagaimana dia tidak menyembuhkan Long Haon, keraguan muncul di matanya. Bahkan jika dia adalah sisa dari Dewi Alam, dia tidak bisa menghidupkan kembali orang mati. Pada saat ini, pemandangan berubah sekali lagi. Teleportasi dimulai. Cair segera berubah menjadi garis-garis cahaya dengan orang lain dan menghilang dari sana. Layar cahaya oranye kembali berputar, sementara Dewa Setan Bintang bergetar hebat, seolah-olah dia sangat menderita. Pusaran oranye tetap seperti itu selama 1 menit, sebelum menunjukkan pemandangan baru. Namun, kali ini jauh lebih buram. Sebuah menara 7 lapis muncul. Ketika mereka melihat menara, semua pembangkit tenaga iblis yang hadir merasakan tekanan aneh dari jiwa mereka. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak terkecuali. Itu diperbesar, langsung ke menara. Setelah itu, Cair membawa mayat Long Haon muncul saat dia memimpin Bright Glimmer of Hope ke menara. Meskipun sangat kabur, mereka masih bisa melihat orang-orang terpenting dari Bright Glimmer of Hope. Secara khusus, mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah Cair dari Sickle of the God of Death yang unik. Ketika mereka sampai di sana, wajah Kaisar Dewa Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Long Haon sudah mati, tapi Cair telah membawa mayatnya ke suatu tempat khusus. Itu jelas untuk menghidupkannya kembali. Kalau tidak, mengapa dia melakukan itu? Namun, Fasago selalu mengatakan kepadanya bahwa Long Haon belum dihidupkan kembali. Dia sudah mati pasti. Adegan terus berubah. Perlahan-lahan, ada pertempuran, tetapi itu menjadi semakin kabur. Ketika Cair mulai mendaki jalan setapak ke langit, mereka hanya bisa samar-samar melihat warna emas. Gerbang cahaya keemasan muncul dan Cair melompat ke dalamnya. Pada saat berikutnya, seluruh adegan menjadi berantakan. Itu telah menjadi sepenuhnya ilusi. Fasago mengeluarkan raungan dan seteguk darah menyembur keluar. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar hebat saat vitalitasnya bocor dengan cepat. Di bawah dukungan darahnya, layar secara bertahap menjadi stabil.
Itu menjadi jelas sekali lagi. Sebuah peti mati besar dipersembahkan di hadapan semua dewa iblis. Necromancer suci, slumbering calamity Elus muncul, dan aura dari sebelumnya yang telah menekan jiwa semua dewa iblis mencapai puncaknya. Seorang ahli nujum elemen ringan. Kaisar Dewa Iblis hampir berteriak. Adegan itu bergerak sangat cepat. Elus memadatkan hati emas di tangannya. Meskipun hanya muncul sepersekian detik, Kaisar Dewa Iblis masih melihatnya. Pada saat berikutnya, dia melihat gelombang cahaya keemasan dan melompat dengan cepat di sekitar dada Longhaon. Adegan berubah lagi. Saat itulah Elus memegang sabit Dewa Kematian untuk menyucikan dirinya. Ramalan Vasago bertahan sampai saat itu dan tidak dapat dilanjutkan lebih jauh. Dia telah dengan paksa memperkuat Prophecy of Life, jadi panjangnya telah berkurang secara drastis. Layar cahaya oranye secara bertahap meredup dan gambar juga memudar. Vasago terhuyung-huyung saat dia diselimuti cahaya. Dia, bukan, manusia. Dia, seorang undead. Dia memiliki, tubuh, sebuah undead. Dia, masih mati. Dia meninggal. Austin Griffin, tidak mungkin, masih, hidup. Longhaon, hanya seorang undead, hanya, sebuah undead. Suara Vasago terdengar seperti menangis dan menarik. Para dewa iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ketika mereka mendengarnya. Saat ini, Vasago seperti hantu. Dia hangus hitam di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan keinginannya sendiri untuk memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa ramalannya tidak salah. Longhaon memang mati, dan dia belum dihidupkan kembali. Dia hidup sebagai undead. Yang dia miliki hanyalah hati yang dimodelkan oleh seorang ahli nujum yang kuat. Tatapan pertanyaan pada dasarnya muncul di mata semua dewa iblis yang hadir. Mereka melihat ke arah Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, Agares mengepalkan tinjunya karena marah. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis mengangkat tangannya dan bola lampu hijau terbang, mendarat di tubuh Vasago. Cahaya hijau lembut menyelimuti Vasago dan vitalitas yang kuat mengalir ke tubuhnya. Suara tetesan yang menyenangkan dan renyah terdengar seperti aliran gunung. Vitalitas Vasago yang habis benar-benar mulai terisi kembali dengan kecepatan yang mencengangkan dan tubuhnya yang terhuyung-huyung juga menjadi stabil. Apa kekuatan ini? Semua dewa iblis menatap Vasago dengan kaget. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, dia memiliki kekuatan kegelapan. Tapi sebelum mereka, ini jelas merupakan sihir kehidupan dan berada pada tingkat yang sangat tinggi sehingga bisa menyaingi sihir gelap Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis mengerutkan kening. Dia tahu dia sedikit berlebihan hari ini. Bahkan jika dia memiliki otoritas tertinggi di antara para iblis, Vasago tetaplah Dewa Iblis yang menduduki peringkat ketiga, juga sebagai utusan iblis. Dia terpaksa mengambil harta itu untuk melindungi kehidupan Vasago, atau Dewa Iblis yang hadir mungkin akan tumbuh terpisah darinya. Kaisar Dewa Iblis melepas jubah hitamnya yang mewah dan perlahan-lahan tiba di hadapan Vasago. Dia melihat ke lampu hijau secara bertahap memulihkan vitalitasnya saat dia berkata, "Saya telah mengacaukannya karena saya peduli. Saya telah menuduh Anda salah tentang masalah ini. Setiap orang dari kita di sini mengerti apa arti Austin Griffin bagi ras kita, dan itulah alasan mengapa saya marah. Yang bisa kulakukan hanyalah mengembalikan nyawamu yang hilang. Kakak ketiga, saya harap Anda bisa mengerti saya." Saat dia mengatakan itu, dia secara pribadi menutupi jubah Vasago. Vitalitas di lampu hijau terlalu kuat. Hanya dalam waktu singkat, Vasago tidak hanya memulihkan semua vitalitas yang dia habiskan dalam ramalan kehidupan, dia bahkan pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh ramalan itu. Pada saat itu, dia mengalami banyak perasaan. Dia menatap Kaisar Dewa Iblis di depannya tanpa berkata-kata. Kaisar Dewa Iblis melambaikan tangannya dan melepaskan segel Dewa Iblis bulan, sebelum berbalik dan kembali ke singgasananya. Pemulihan Dewa Setan Bintang dengan cepat menghilangkan kebencian yang dialami para Dewa Iblis lainnya. Agares dengan cepat tiba di samping Vasago saat dia menatapnya dengan tatapan bertanya. Vasago kembali menatapnya dalam-dalam. Ada rasa terima kasih di matanya. Dari semua Dewa Iblis ini, pada dasarnya dia telah membantu setiap dewa di masa lalu. Sebagai utusan iblis, pada dasarnya semua Dewa Iblis telah datang kepadanya untuk ramalannya sebelumnya.
Namun, di saat genting ini, hanya Agares yang bersedia membelanya, meskipun Kaisar Dewa Iblis marah. Seperti kata pepatah, kesulitan mengungkapkan persahabatan sejati. Meskipun Fasago tidak mengatakan apa-apa, tatapan terima kasihnya memberitahu Dewa Iblis Bulan banyak hal. Agares meliriknya dan Fasago mengangguk dengan lembut. Membungkus dirinya dengan jubah Kaisar Dewa Iblis, dia maju beberapa langkah dan berlutut, "Yang mulia, saya, Fasago, mengakui kesalahan saya. Long Haon memang masih hidup. Itu adalah ramalan saya yang tidak mencukupi, yang menyebabkan masalah besar bagi Yang Mulia. Tolong hukum aku." Agares dan Fasago sama-sama memahami Kaisar Dewa Iblis. Meskipun ramalan kehidupan sebelumnya telah menunjukkan bahwa Kaisar Dewa Iblis telah salah menuduh Dewa Iblis Bintang, apakah ada orang yang cukup berani untuk menyalahkan Kaisar Dewa Iblis? Tidak peduli berapa banyak kebencian yang dialami Fasago, dia tidak mampu menunjukkan semua itu sama sekali. Dia bahkan harus menutupi semuanya demi Kaisar Dewa Iblis. Demon God Emperor Feng Xiu adalah pembangkit tenaga iblis terbesar dalam 6.000 tahun terakhir. Dia belum mencapai statusnya saat ini dengan mengandalkan orang lain. Dengan lambaian tangannya, energi spiritual mengangkat Fasago berdiri. Feng Xiu menghela nafas, menjadi benar adalah benar, dan menjadi salah adalah salah. Kamu tidak salah. Saya. Namun, saya yakin Anda bisa merasakan manfaat dari vitalitas lebih awal. Perlakukan saja itu sebagai kakak laki-laki Anda yang mengada-ada. Itu disebut sumber peri. Tidak hanya dapat memulihkan vitalitas Anda, itu juga dapat memberi Anda tambahan 500 tahun kehidupan. Selama bertahun-tahun, Anda telah merusak vitalitas Anda untuk ras kita dengan memberikan ramalan lagi dan lagi. Perlakukan itu sebagai seluruh ras membalas Anda dengan terima kasih. Saya harap Anda tidak akan menyimpan dendam terhadap saya. Fasago menundukkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak akan pernah." Terima kasih atas pemberiannya, Yang Mulia. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.